warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube kami. Untuk Dadang Keluh di pagi kali ini ataupun merapat ke jam siang, berkunjung ke kandang petani ataupun sobo kandang dengan berbagi informasi khususnya untuk peternak pemula, yaitu tentang cara menggemukkan sapi secara singkat, tepat, dan tentunya kesehatan tetap terjaga. Seperti halnya di kesempatan kali ini, saya berkunjung dengan melihat perkembangan jenis limusin dugul maupun limusin tanduk dengan prospek kelebihan keistimewaan seperti bagian depan saya, berkat rutin memberikan jenis bahan di bagian tangan saya. Nanti saya akan jelaskan dari jenisnya biar teman-teman bisa meniru ataupun bisa mencoba langsung. Oke teman-teman, seperti yang saya pegang ini juga salah satu jenis pendongkrak ataupun vitamin yang khasiatnya sangat banyak sekali untuk kesehatan ternak sapi, terutama yang sapimu saat ini terkena infeksi cacingan, masih belum paham untuk cara membasmi dengan menggunakan bahan obat gratis. Nanti saya akan jelaskan. Dan untuk tempatnya sendiri, ini saya sudah sampai di bagian perkebunan. Karena untuk tanaman dari yang saya perlihatkan di awal cuplikan tadi, itu memanfaatkan bahan alami. Kegunaannya selain bisa membasmi parasit, juga bisa menjaga kesehatan dan tentunya bisa menambah nafsu makan langsung. Dan untuk jenisnya sendiri ini seperti ini, batang di bagian bawah keras, bisa diterapkan sebagai pakan alternatif di musim kemarau, pengganti rumput hijauan dengan kandungan kambium air tersedia. Ini langsung saya perlihatkan biar teman-teman tidak penasaran. Dari daunnya pun juga bisa sebagai pakan pengganti rumput. Batang, daun, buah, sampai ke jenis bahan yang saya pegang ini semua bisa diterapkan. Seperti ini teman-teman. Untuk jenis bahannya ataupun tanamannya, pastinya teman-teman sudah mengenal ataupun sudah mengerti dengan bahan yang pertama. Untuk bahan yang pertama menerapkan dari jenis tanaman bunga ataupun bakal biji dari buah pepaya. Untuk khasiatnya sendiri yang jarang diketahui para peternak, yaitu bisa membasmi parasit cacingan, terutama di bakal biji, bunga maupun di buah muda. Seperti di bagian sebelah samping kanan, ini ada buah muda yang belum matang. Untuk manfaat yang sudah matang itu sebagai campuran comboran dengan kaya nutrisi, vitamin, dan gizi. Yang tentunya biaya lebih ekonomis ataupun gratis kalau teman-teman menanam lebih banyak. Nah, seperti itu. Untuk bahan yang berikutnya ataupun bahan yang kedua, saya perlihatkan yang tentunya kedepannya bisa meningkatkan ADG. Bisa mencapai 1 kilo, 2 kilo, bahkan lebih, tergantung proses pemberian pakannya secara teratur ataupun tidak. Oke teman-teman, dan untuk bahan yang kedua, di bagian karung-karung yang sudah tertata rapi, saya perlihatkan yang sudah dibuka di bagian sebelah depan. Atau lebih tepatnya pastinya teman-teman sudah mengenal, manfaatnya bisa bikin berisi, bikin kenyang, atau lebih tepatnya itu dari bahan limbah dedak padi bekatul seperti ini. Harga ataupun biaya per kilo ekonomis, yaitu mulai 1.500 bahkan ada yang 1.300. Cukup ekonomis untuk diterapkan kelas pemula dengan biaya yang sangat terjangkau juga. Sedangkan untuk bahan yang terakhir ataupun yang ketiga ini bisa menggemukkan lebih sempurna, ADG bisa menaik, kemudian kualitas bodi bokong, leher, bodi badan seperti yang tadi kelihatan berisi. Oke teman-teman, dan untuk bahan yang terakhir sendiri ini di bagian depan saya ataupun di bagian wadah mangkok kecil berwarna ungu. Ini memanfaatkan dari jenis tepung dengan kandungan protein gizi tersedia. Kemudian selain tersedia juga bisa meningkatkan seperti yang saya jelaskan tadi, memperbesar bodi-bodi
seperti dari bodi bokong, bodi leher, bodi badan itu lebih cepat mengembang. Kemudian untuk biayanya sendiri mulai 8.000 sampai 10.000 ataupun lebih tepatnya dari bahan yang pertama, yang ketiga ataupun yang terakhir, memanfaatkan dari jenis polar gandum ataupun tepung dari jenis gandum. Untuk kemasannya sendiri ini saya perlihatkan biar lebih enak kalau teman-teman pengen meniru, biar tidak penasaran. Nih di bagian samping saya ini ada kemasannya. Kemasannya lengkap, ada 2 kemasan yang masih belum dibuka. Untuk capnya cap Angsa Bogasari tentunya. Ini produksinya aja lengkap semua dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk Bogasari dengan berat 50 kilo dengan harga 200 kurang, enggak sampai 300. Cukup ekonomis untuk diterapkan ke tahap pembesaran, penggemukan ataupun breeding, ataupun digunakan sebagai pakan harian. Karena untuk kandungan gizinya itu tersedia, hanya terbuat dari satu bahan saja, tidak ada campuran bos. Jadinya untuk bahannya lebih murni, lebih berisi dan bergizi. Seperti itu untuk bahan-bahannya. Langsung ke tahap yang terakhir, yaitu di mode perawatan ataupun tip perawatan supaya kedepannya dari ternak teman-teman seperti hasilnya di kandang tadi. Walaupun kandang pedalaman, tapi untuk isi kandang sapi ataupun kualitas sapinya itu terjamin gemuknya, prospeknya, kesehatannya teman. Dan untuk bahan-bahannya sendiri dari pendongkrak yang diterapkan di kandang sini itu ada kurang lebih 3 ya bos. Yang pertama yang saya pegang ini itu memanfaatkan dari bunga maupun bakal biji buah pepaya. Khasiatnya sendiri, yang pertama itu menjaga kesehatan, yang kedua bisa membasmi parasit, membunuh dengan menggunakan obat gratis ataupun obat alami. Yang kedua yang bisa mengembangkan bodi, postur bokong, terutama postur badan dan leher maupun tulangannya, itu menerapkan dari jenis vitamin beserta jenis tepung pendongkrak ataupun jenisnya lebih tepatnya dari polar gandum. Dan untuk yang terakhir dari pakan ekonomis ataupun biaya murah, yaitu 1.300 atau lebih tepatnya menerapkan dari jenis bekatul dedak padi. Untuk bahan-bahannya ada 3 dengan harga ekonomis juga. Untuk teman-teman yang pengen meniru bisa mencoba ataupun bisa menerapkan. Untuk tahap perawatannya sendiri supaya kedepannya sehat, perkembangannya baik, anti terkena cacingan ataupun penyakit gudik, penyakit kulit, caranya gampang. Dengan cara kita berinisiatif, berkreatif, membersihkan pola kandang, memandikan sapinya. Yang ketiga memberikan jenis vitamin ataupun obat alami seperti yang saya pegang ini ataupun digunakan di kandang sini, yaitu rutin 1 minggu bisa 2 kali sampai 3 kali, karena untuk efek sampingnya tidak ada, terbuat dari alami. Sedangkan untuk khasiat yang lain dari bahan bunga buah pepaya ataupun buah pepaya itu bisa digunakan untuk sapi-sapi bunting untuk obat cacing. Untuk informasinya seperti itu, semoga bermanfaat biar teman-teman bisa lebih berkembang untuk channel kami dengan cara membantu like, comment, share, dan subscribe. Untuk cara pembasmian kutu, gudikan, ataupun penyakit kulit dengan cara memandikan secara berkala ataupun teratur 1 minggu 3 kali ataupun 1 minggu 2 kali. Sekilas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.